Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film gelut-gelutan berjudul Yakuza Like a Dragon yang dirilis pada tahun 2000, nggak tahu. Film ini menceritakan pertarungan antara geng ternama di Jepang untuk menguasai Jepang. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai di sebuah bank Kirameki, di mana dua orang perampok amatir sebut saja Ucup dan Asep mulai menyandera para karyawan bank. Namun di dalam bank tersebut sudah tidak menyimpan uang karena semua uang sudah dipindahkan. Karena tidak mendapatkan uang, Ucup memerintahkan Asep untuk menembak salah satu karyawan. Akan tetapi Asep malah menyuruh Ucup yang menembaknya. Akhirnya, keduanya malah pedean untuk menembak karyawan tersebut. Di luar bank, seorang detektif bernama Dad pergi ke ruang CCTV yang berada di sebelah bank. Di sana ia bertemu petugas yang sedang melakukan pengawasan lewat CCTV. Singkat cerita, salah satu petugas melaporkan bahwa kedua perampok tersebut hanya seorang amatir dan uang yang berada di bank sudah ditarik oleh seseorang. Di tengah mereka mendongeng, tiba-tiba AC ruangan mati. Sementara itu di dalam bank, Asep dan Ucup masih berdebat tentang masalah sebelumnya. Tak lama mereka berdebat, AC di ruangan bank juga ikut mati. Di tempat lain, seorang mantan petinggi klan Tojo bernama Kiryu yang baru keluar dari penjara sedang belanja di sebuah supermarket. Tiba-tiba dari arah belakang, ia diserang oleh sekelompok geng Yakuza. Pertarungan singkat terjadi dan dengan mudah Kiryu berhasil mengalahkan geng tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Kiryu melihat duo bucin sebut saja Tukiyem dan Bagong. Kemudian Kiryu menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi. Tak lama geng Yakuza kembali datang dan pertarungan kembali berlanjut. Saat sedang bersembunyi, Tukiyem melihat mesin kasir yang terbuka, sedangkan Kiryu berhasil mengalahkan geng tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Tukiyem dan Bagong pergi meninggalkan tempat sedangkan Kiryu membeli makanan anjing. Scene berpindah di markas geng Yakuza. Pemimpin Yakuza bernama Majima mendapat pesan dari anak buahnya bahwa uang 10 miliar milik klan Dojo sudah ditarik. Awalnya Mizami tidak tertarik dengan uang tersebut, sampai akhirnya salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa Kazuma telah keluar dari penjara. Anak buahnya menduga Kazuma terlibat dalam penarikan uang tersebut. Sedangkan Mizama yang mendengar berita itu segera mencari Kiryu untuk membalaskan dendam yang telah dibuat Kiryu sebelum masuk penjara. Di tempat lain, saat Tukiyem dan Bagong makan di sebuah warteg, Tukiyem memberikan tas yang berisi uang yang ia ambil dari kasir supermarket sebelumnya. Awalnya Bagong ingin mengembalikan uang tersebut, namun Tukiyem mempunyai ide untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan cara mencuri. Sedangkan Bagong yang mendengar ide Tukiyem itu tentu saja menolak menjadi seorang pencuri. Namun, Tukiyem ngambek dan akan mencuri sendirian. Bagong yang melihat Tukiyem ngambek terpaksa mengikuti keinginannya. Di lain sisi, Ucup dan Asep mulai kepanasan karena AC ruangan mati. Mereka berdua malah ribut kepanasan ora jelas. Di lain tempat, Date mendapatkan kabar dari atasannya bahwa uang dari bank tersebut sudah ditarik klan Tojo yang membuat uang di bank tersebut kosong. Date mengira bahwa uang yang ditarik tunai adalah ulah Kiryu yang ingin mulai war dengan Yakuza. Kemudian ia mulai mencari keberadaan Kiryu yang menyerahkan dua perampok kepada anak buahnya.
Di markas klan Tojo, pemimpin klan Tojo bernama Kazama menitipkan tamu orang Korea bernama Park kepada Kuzuki. Sedangkan Tukim dan Bagong mulai merampok toko dengan bermodalkan sebuah pisau. Setelah berhasil merampok toko, Bagong sempat menanyakan alasan Tukim membutuhkan banyak uang, namun Tukim tidak menjawabnya. Di tempat lain, Majima beserta anak buahnya pergi ke seorang penjual senjata sekaligus informan bernama BM. Di tengah perjalanan, geng Yakuza mulai membantai para preman yang berada di hadapannya. Sesaat kemudian, mereka tiba di depan toko DVD di mana BM berada. Namun preman setempat tidak terima dengan perlakuan Yakuza dan akhirnya war pun terjadi. Sedangkan Majima masuk ke dalam toko dan bertemu dengan BM. Kemudian ia mulai menanyakan informasi tentang keberadaan Kiryu. Namun BM ingin disiksa terlebih dahulu karena BM merupakan seorang masokis. Setelah puas, BM memberitahukan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Kiryu. Namun sebagai gantinya, BM memberikan informasi bahwa Kiryu sedang diburu oleh Isiki dari klan Nishikiyama. Setelah mendapatkan informasi, Majima mengambil senjata dan mulai mengakhiri tawuran yang berada di depan toko. Kemudian Mazama menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan pencarian Kiryu. Mizuma, apa Mazama kuplek? Sementara itu, Bayo atau Kiryu sedang menemani gadis bernama Haruka yang berhasil kabur dari panti asuhan, dan ia pun ingin mencari ibu dan kakak angkatnya. Sedangkan Kiryu ingin membantu Haruka karena Kiryu juga berasal dari panti asuhan yang sama. Tak lama Date datang. Rupa-rupanya mereka berdua merupakan partner sebelum klan Tojo terbentuk. Kemudian Date menanyakan tentang penarikan uang yang terjadi di Bank Kiramaiki. Namun Kiryu menjelaskan bahwa ia tidak terlibat. Kiryu juga menjelaskan bahwa ketua klan Tojo mungkin terlibat dalam kasus penarikan uang tersebut. Setelah mendengar penjelasan Kiryu, Date pergi guna mencari keberadaan Kazuma. Sedangkan Kiryu akan kembali ke klan Tojo guna mendapatkan informasi mengenai keberadaan ibu Haruka. Setelah tiba di klan Tojo, Kiryu bertemu dengan Kuzuki dan menanyakan keberadaan cewek bernama Mizuki yang merupakan ibu dari Haruka. Kizuki pernah mendengar nama Mizuki, yang pernah datang ke tempatnya. Kizuki akan memberi kabar jika ia menemukan informasi mengenai keberadaan Mizuki. Sebelum Kiryu pergi, Kuzuki memberikan sebuah HP kepadanya untuk memberi kabar. Di tempat lain, Date tiba di toko DVD milik BM. Setelah ilang-ilang, Date mengetahui bahwa Yakuza terlibat dalam tawuran tadi siang. Ia juga menduga Majima sedang memburu Kiryu dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mundur. Date tidak ingin anak buahnya terlibat dengan pertarungan antara dua monster itu. Di lain sisi, setelah keluar dari markas klan Tojo, Haruka memberikan foto saat Haruka bersama ibunya. Kiryu yang melihat foto tersebut terkejut karena ibu Haruka merupakan petinggi klan Tojo bernama Yumi. Sementara itu, Park menemui agen Korea yang sudah lama tinggal di Jepang bernama Kim Ki-duk. Rupa-rupanya, Park merupakan seorang agen rahasia dari Korea yang sedang menjalankan sebuah misi. Singkat cerita, mereka berdua mulai mendongeng. Di sini terungkap bahwa Park mempunyai misi membunuh Yuhai Jing'u, yaitu ketua klan Nishikiyama. Sebelum Kazama menghilang, Kazama meminta bantuan Seol untuk mencegah rencana Jing'u, dan akhirnya Seol pun mengirim Park untuk membantu Kazama. Setelah mendengar misi Park, Kim menyuruh Park untuk pergi ke tempat BM untuk mendapatkan senjata dan informasi mengenai Jing'u. Scene berpindah di mana Kiryu mendapatkan telepon dari Kuzuki. Kuzuki mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan jejak Yumi. Kemudian, Kiryu meminta Kuzuki untuk menunggu di depan toko BM. Namun, di tengah perjalanan menuju BM, ia bertemu dengan Majima.
Singkat cerita, Majima tidak peduli dengan uang 10 miliar. Majima hanya ingin membalaskan dendam 10 tahun yang lalu saat Kiryu melukai matanya. Pertarungan pun dimulai, sabarnya Kiryu berhasil mengalahkan Majima. Di lain tempat, Bagong dan Tukiyem tiba. Setelah mengalahkan Majima, Haruka dan Kiryu melanjutkan perjalanan menuju ke tempat BM. Di rumah BM untuk membeli senjata guna melancarkan aksinya dalam perampokan. Di saat yang sama, Park juga tiba di tempat tersebut. Dengan bahasa Korea, Park mulai memilih senjata dengan sebuah teropong dan peredam. Ia juga menanyakan informasi tentang keberadaan Jing-woo. Kemudian BM memberitahukan bahwa Jing-woo akan tiba di Tower Millennium lantai 66 menggunakan helikopter di tengah malam. Kali ini BM tidak meminta bayaran atas informasi yang diberikan karena BM juga tidak ingin rencana Jing-woo berhasil. Sedangkan Bagong dan Tukiyem diberikan senjata semi-otomatis karena mereka berdua masih amatir. Setelah mendapatkan senjata dan informasi yang dibutuhkan, Park meninggalkan tempat tersebut dan disusul dengan Bagong dan Tukiyem. Di lain tempat, duo Koplak malah meminta makanan ke petugas yang berakhir dengan makan bersama dengan karyawan bank. Sementara itu, setelah kekalahan Majima, ia dibawa ke rumah sakit oleh anak buahnya. Namun di tengah jalan, Majima tiba-tiba terbangun dan memaksa untuk memutar arah guna melanjutkan pertarungannya dengan Kiryu. Di lain sisi, Park juga mendapatkan senjatanya sedang melatih kemampuannya. Kemudian Park kebetulan melihat Bagong dan Tukiyem yang sedang duduk di pinggir jalan. Di tempat lain, saat Date sedang ilang-ilang kota, ia melihat kelompok Nishikiyama yang sedang berkumpul di sebuah gedung. Saat Date ke dalam gedung tersebut, baku tembak pun sempat terjadi. Shin lalu kembali ke tempat Tukiyem. Rupa-rupanya alasan Tukiyem merampok untuk menyelamatkan adiknya. Sebelum Tukiyem melanjutkan ceritanya, tiba-tiba klan Nishikiyama datang. Tukiyem yang melihat kedatangan klan tersebut segera menodongkan pistolnya dan sedangkan Park yang melihat kejadian bersiap untuk menembak. Di tempat lain, Kuzuki, Haruka, dan Kiryu tiba di tempat BM. Kemudian Kiryu mulai menanyakan kepada BM tentang keberadaan Yumi. Singkat cerita, BM menjelaskan bahwa Yumi berada di Tower Millennium dan Kiryu akan mendapatkan semua jawaban saat bertemu Yumi. Scene kembali di mana Bagong dan Tukiyem berhasil lolos dari klan Nishikiyama. Di sini terungkap ternyata Tukiyem mempunyai seseorang yang sudah dianggap sebagai adiknya saat di panti asuhan dulu. Setelah keluar dari panti asuhan, ia mulai pergi ke Tokyo untuk mendapatkan pekerjaan dan membantu biaya hidup adiknya. Namun tiba-tiba klan Nishikiyama mulai mendekatinya dan mengancam akan membunuh adiknya jika ia tidak memberikan berapa uang. Itulah sebabnya kenapa Tukiyem sangat membutuhkan uang. Di tengah asik curhat, salah satu anggota Nishikiyama berhasil menemukan Tukiyem dan Bagong. Singkat cerita, Tukiyem berhasil menembak anggota klan Nishikiyama, namun Tukiyem juga tertembak yang membuat ia turu. Di lain sisi, Kiryu dan Haruka sudah tiba di Tower Millennium dan berada di sebuah pemandian. Kiryu lalu bertemu dengan pelayan dari tempat tersebut dan membantunya bertemu dengan Yumi. Kemudian pelayan tersebut mengantar Kiryu dan Haruka ke suatu tempat. Di tempat itu, si pelayan meminta untuk Kiryu dan Haruka menunggu di sebuah sofa. Namun Kiryu mulai merasa curiga dengan tingkah si pelayan. Sampai akhirnya, Kiryu menyuruh Haruka untuk tiarap. Tiba-tiba tembakan melasah dari balik tirai, dan rupanya Majima beserta anak buahnya sudah menunggu kedatangan Kiryu. Sebelum menyerang, Majima memberitahukan anak buahnya untuk tidak menyerang Haruka. Kemudian Majima beserta anak buahnya mulai menghujani Kiryu dengan peluru. Sedangkan Kiryu menyuruh Haruka untuk mencari Yumi di lantai 2. Awalnya Haruka takut, namun Kiryu meyakinkan bahwa Majima bukan seorang pembohong.
Akhirnya Haruka mempercayai Kiryu dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sedangkan Majima yang melihat Haruka memerintahkan semua anak buahnya untuk berhenti menembak. Setelah Haruka pergi ke lantai 2, tembak-tembakan dilanjutkan. Akhirnya Kiryu melakukan perlawanan dan berhasil membunuh semua anak buah Majima. Akhirnya Majima dan Kiryu saling berhadapan dengan saling mendong-dongkan senjatanya. Namun, keduanya sama-sama kehabisan peluru dan pertarungan berlanjut dengan adu jotos. Setelah beberapa saat adu jotos, Kiryu berhasil menumbangkan Majima. Setelah menumbangkan Majima, Kiryu segera pergi menyusul Haruka. Namun di lantai 2, Haruka tidak menemukan keberadaan Yumi. Tak lama, Majima yang sudah bangkit muncul di depan Kiryu dengan sebuah tongkat baseball. Majima mulai menyerang Kiryu, sedangkan Kiryu terus mendekat sambil menahan serangan Majima. Singkat cerita, pertarungan kembali terjadi. Namun karena menahan serangan Majima sebelumnya, membuat Kiryu tumbang di tangan Majima. Saat Majima hendak mengeksekusi Kiryu dari arah belakang, tiba-tiba Majima ditembak oleh Kazama, pemimpin klan Tojo yang diselamatkan oleh Date sebelumnya. Rupa-rupanya Kazama diculik klan Nishikiyama karena mengetahui rencana Jingu, pemimpin klan Nishikiyama. Namun sebelum diculik, ia meminta bantuan Sheol untuk mencegah rencana Jingu. Kemudian Kazama memerintahkan Kiryu pergi ke Tower Millennium lantai 66. Di sana, Yumi dan uang 10 miliar milik klan Tojo berada di tempat tersebut. Isiki, seorang petinggi klan Nishikiyama sekaligus teman masa kecil Kiryu, juga mengincar uang tersebut. Mendengar berita itu, Kiryu pun segera pergi ke tempat di mana Yumi berada. Saat keluar gedung, tiba-tiba anggota Nishikiyama menembak Kiryu dan menculik Haruka. Singkat cerita, setelah mendapatkan perawatan dari seorang dokter, Kiryu segera pergi ke tempat Yumi berada, sekaligus untuk menyelamatkan Haruka. Dengan membawa sebotol minuman berenergi, Kiryu tiba di lantai 66 dan bertemu dengan Isiki. Di sana, Kiryu bertemu dengan Isiki. Rupa-rupanya, Isiki merupakan satu angkatan dengan Kiryu yang berasal dari panti asuhan yang sama. Oleh sebab itu, Isiki mengetahui rasa Yumi yang menitipkan anaknya di panti asuhan, sehingga Jingu memaksa Yumi untuk menarik uang milik klan Tojo untuk kepentingan klan Nishikiyama. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Sesaat setelah pertarungan, Isiki terus mengincar luka Kiryu yang membuat ia tidak bisa melawan dan akhirnya tumbang. Saat anak buahnya hendak membawa Kiryu, Kiryu tiba-tiba minum minuman energi yang sebelumnya ia bawa dan membuat Kiryu mendapatkan buff. Setelah mendapatkan buff, kemudian Isiki mulai membantai anak buah Isiki dan pertarungan kembali terjadi antara Kiryu melawan Isiki yang dimenangkan oleh Isiki. Setelah pertarungan usai, tiba-tiba Yumi datang. Di saat yang bersamaan, pemimpin klan Nishikiyama sudah tiba di atap gedung yang sudah ditunggu kedatangan oleh Park. Saat Jingu akan melakukan pendaratan, Park segera menyiapkan senjatanya dan berhasil membunuh Jingu. Di lain sisi, Yumi menjelaskan tentang keadaannya. Di sini terungkap alasan Yumi menitipkan anaknya di panti asuhan agar Haruka tidak mengetahui kehidupan gelap ibunya. Namun, rahasianya diketahui oleh Jingu yang membuat ia terpaksa mengkhianati klan Tojo untuk menarik. Nantinya uang tersebut akan digunakan Jingu untuk membeli senjata besar-besaran dan kemudian akan membantai klan Tojo, Yakuza, dan kepolisian Jepang sehingga klan Nishikiyama bisa menguasai Jepang. Setelah mengetahui rencana Jingu, Yumi sudah menyiapkan bom di lantai tersebut untuk membunuh Jingu dan mencegah rencananya. Sebelum meledakan bom, Yumi mengucapkan terima kasih dan minta tolong Jiryu untuk menjaga Haruka.
Setelah mendengar suara helikopter, Yumi bersiap menekan tombol. Sedangkan Kiryu yang mengetahui hal tersebut segera membawa Haruka pergi meninggalkan lantai tersebut. Setelah melihat Kiryu pergi, Yumi meletakkan lantai dan membuat uang 10 miliar berhamburan di kota Tokyo. と同時に美月逃げなさい。もし顔を変えたわ。来い。 Di tempat lain, Ucup dan Asep merasa bahagia karena uang yang ia cari tiba-tiba turun dari langit. Sementara itu, Tukiyem yang terluka akhirnya tewas akibat pendarahan yang ia alami. Setelah ledakan berakhir, Haruka dan Kiryu berhasil selamat, dan kini mereka berdua akan memulai kehidupan baru. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Yakuza Like a Dragon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.